Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang apa itu ISO 9001 versi 2015, di mana PT Sinta Prima Feedmill telah mengimplementasikan versi terbaru ini sejak tahun 2017. Sebelumnya kita menggunakan versi ISO 9001 tahun 2008. Nah, apa yang membedakan antara versi tahun 2008 dengan 2015? Kita akan bahas juga di dalam sesi training pada hari ini. Serta mengapa kita berganti ke versi yang terbaru. Jadi tujuan dari in-house training kali ini adalah untuk memberikan refreshment, penyegaran, pengetahuan juga bagi Bapak Ibu sekalian mengenai ISO 9001 2015, serta bagi yang belum pernah mengikuti training atau belum mengetahui tentang ISO 9001, ini bisa menjadi pengetahuan baru, mengingat kita sudah mengimplementasikan sejak beberapa tahun yang lalu dan mulai bermigrasi dari 2008 ke 2015 sejak tahun 2017. Semoga dengan mengikuti training ini kita dapat memperoleh hal baru dan saling berdiskusi, memahami konteks ISO 9001 di masing-masing area kerja atau masing-masing departemen. Kebanyakan orang bertanya, kenapa dalam bekerja membutuhkan sistem? Ada yang menganggap dengan adanya sistem kerja jadi ribet, rumit, prosedural, membuat pekerjaan jadi lama dan sebagainya. Padahal sistem ini kita butuhkan ya, bukan hanya dalam pekerjaan sehari-hari di kantor ataupun di pabrik, melainkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Semisal pada saat kita bekerja, berangkat kerja gitu ke pabrik atau ke kantor, ada yang naik kendaraan menggunakan motor atau mungkin menggunakan kereta rel listrik atau kendaraan umum yang lainnya. Bagi yang naik sepeda motor, jika kita tidak mengikuti sistem naik motor, maka setelah kita pegang kunci motor, menyalakan motor, lalu berangkat. Nah, namun jika kita mengikuti sistem, mengikuti prosedur, mengikuti ketentuan yang sudah kita buat selama ini, setelah pegang kunci motor, kadang-kadang kita menyalakan motor dan melakukan pemanasan, memanasi mesin motor mungkin selama 5 menit atau 10 menit sebelum sebelum kita pergi. Nah, setelah memanasi, kita menggunakan helm, menggunakan jaket, mengecek apakah tas kita, dompet, surat kendaraan, dan barang penting lainnya, semuanya sudah kita bawa. Baru setelah kita anggap kita siap, baru kita berangkat kerja. Nah, bagi yang tidak mengikuti atau tidak mengikuti sistem, sebetulnya sampai di tempat kerja. Jadi begitu kita pegang kunci motor, kita jalan gitu ya, tanpa kita melakukan pengecekan dan lain sebagainya. Namun tetap kita akan sampai di tempat kerja. Namun ada faktor resiko ya di situ ya, di mana pada saat kita ke tempat kerja barangkali ada pemeriksaan kendaraan, kita akan memiliki kans yang lebih besar, misalnya dengan ketinggalan SIM, STNK, dompet, sehingga kita kena tilang karena kita tidak melakukan pengecekan surat-surat sebelum kita berangkat kerja. Berbeda halnya jika kita telah melakukan pengecekan di awal sebelum kita berangkat, maka dengan adanya mungkin ada aktivitas pemeriksaan ke kendaraan oleh polisi, kita semuanya lengkap ya dari sisi surat menyurat. Nah, prosedur, sistem, dan lain sebagainya. Sistem didefinisikan sebagai suatu arahan yang baku dan disusun untuk membantu seseorang untuk menjalankan suatu pekerjaan tanpa melakukan kesalahan, atau jika kita melakukan kesalahan tapi minimal saja kesalahannya, gitu ya. Kembali ke cerita tadi, kita naik motor saat berangkat kerja, misal ke pabrik ya. Dengan melakukan pengecekan surat SIM, STNK di dompet kita akan terhindar dari yang namanya ketilang karena tidak membawa surat-surat tersebut. Nah,
tilang atau kita ketilang adalah dampak atau akibat yang dihasilkan karena kita melakukan kesalahan, tidak melakukan pengecekan surat-surat sebelum kita berangkat kerja. Saat ini kita berada di dalam industri pakan ternak, yang salah satunya memiliki keluaran atau output ya, ini kita output hasil pakan, khususnya pakan ikan yang berkualitas, stabil, dan konsisten di setiap prosesnya. Nah, dengan sistem yang telah kita susun bersama di dalam perusahaan, di dalam pabrik PT Sinta Prima Feed Mill, kita melakukan kegiatan untuk menjalankan proses ya, menjalankan proses dengan output tersebut tanpa melakukan kesalahan atau dengan kesalahan yang minimal. Misal, dengan bahan baku yang kita terima, kita bicara material, bahan baku yang kita terima, kita sudah melakukan pengecekan kualitas. Lalu ada SOP atau standar operasional prosedur yang dijalankan oleh masing-masing bagian atau masing-masing departemen dengan mengikuti alur kerja. Kita bicara tentang metode. Lalu ada bagian juga mesin dan infrastruktur, di mana infrastruktur yang prima, serta karyawan yang memiliki kompetensi di bidangnya, lingkungan yang mendukung, itu semua mendukung output pakan ikan atau pakan unggas dan pakan yang lain yang kita produksi yang berkualitas, stabil, dan konsisten di setiap prosesnya. ISO sendiri sebetulnya bukan singkatan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ISO berasal dari bahasa Yunani yang berarti isos atau setara. Nah, ISO disusun secara komprehensif berdasarkan kesepakatan organisasi internasional yang membahas standarisasi di Jenewa, Swiss. Organisasi internasional yang membahas ini dia memproduksi banyak ISO ya yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Nah, ISO 9001 itu merupakan sistem manajemen mutu atau quality management system. Lalu organisasi ini pun juga merilis ISO 22000 yang merupakan sistem keamanan pangan. Ada juga ISO 14000 yang mengacu pada lingkungan, dan ada juga ISO 45001 yang mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Saat ini di Sinta Prima Feed Mill kita mengimplementasikan ISO 9001 mengenai sistem manajemen mutu atau quality management system. ISO 9001 sendiri didefinisikan sebagai suatu sistem di mana suatu organisasi, dalam hal ini perusahaan, dapat memenuhi permintaan atau kebutuhan dari konsumen atau pelanggan kita atau customer kita dan semua stakeholder, semua yang terlibat dalam bisnis kita, termasuk pemerintah, kemudian supplier bahan baku, supplier mesin, transporter, warga mungkin di sekitar pabrik, dan pihak-pihak lain yang mendukung bisnis kita di PT Sinta Prima Feed Mill. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan dalam slide sebelumnya, secara umum ISO 9001 merupakan standar yang menetapkan beberapa persyaratan untuk mendukung sistem manajemen mutu. Dikarenakan organisasi atau dikarenakan orientasi atau tujuan akhir dari ISO 9001 adalah mutu suatu pakan agar efektif dan efisien. Maka ISO 9001 sendiri juga dapat membantu perusahaan dalam bekerja lebih efisien, dan pembeli, pelanggan, customer kita semua puas dengan produk yang telah mereka beli. Jadi dalam hal ini kepuasan pelanggan bisa baik dari banyak sisi, dalam hal harga, bagaimana pelayanan purna jual, kualitas produk yang telah kita hasilkan, atau servis tambahan after sale service yang telah diberikan oleh perusahaan kepada para customer kita. Untuk mencapai tujuan tersebut, ISO 9001 selalu mengarahkan kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus, agar tujuan kerja yang efisien bisa selalu dicapai. Nah, apa saja yang akan terlibat dalam implementasi ISO 9001? Yang pertama,
pastinya adalah perusahaan yang akan melakukan implementasi ISO 9001. Perusahaan perlu mempunyai standar dan sistem operasional yang jelas, baik itu dalam bentuk SOP atau standar operasional prosedur, instruksi kerja, pedoman mutu, sasaran mutu, serta standar dan sistem lainnya untuk membantu siapa saja yang bekerja di dalam perusahaan tersebut, mulai dari level paling bawah hingga top manajemen dari jajaran direksi maupun komisaris, agar perusahaan menghasilkan output kualitas produk yang baik. Setelah itu, yang kedua adalah karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut harus memiliki kompetensi atau keahlian untuk menghindari ketidaksesuaian atas produk yang dihasilkan. Karena adanya karyawan atau staf yang kurang kompeten atau tidak sesuai di bidangnya. Oleh karena itu, kita pun juga perlu mengukur diri sendiri dan juga mengukur tim kita, apakah semua yang terlibat di dalam tim sudah kompeten untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Jika dirasa masih belum kompeten, adanya training, baik itu training internal ataupun training eksternal, itu perlu dilakukan. Semisal, saya sebagai karyawan di Departemen Feed Technology, di Departemen FET, saya mengetahui bagaimana proses produksi pakan ikan contohnya. Namun, jika semisal saya diminta untuk pindah sebagai operator mesin extruder, walaupun saya mengerti proses tersebut, namun saya belum bisa menjalankan mesin extruder. Oleh karena itu, saya memerlukan training atau praktek kerja untuk mengoperasikan mesin extruder dalam menghasilkan pakan ikan, kemudian dinilai oleh atasan sudah mampu mengoperasikan mesin extruder tersebut, sehingga saya sudah siap bekerja, siap dipindah sebagai operator extruder, sudah layak untuk mengoperasikan mesin extruder. Terakhir, yaitu infrastruktur yang ada di perusahaan, seperti mesin, gedung, kemudian peralatan kerja juga harus mendukung karyawan yang bekerja untuk menghindari keluaran produk yang tidak sesuai karena infrastruktur pendukungnya kurang memadai. Nah, penerapan ISO 9001 sistem manajemen mutu sebetulnya akan membantu kita semua dalam perusahaan ini dalam menilai konteks organisasi secara keseluruhan. Kita akan bahas apa itu konteks organisasi nantinya ya, di mana kita akan menentukan siapa saja yang akan terlibat di dalam perusahaan dan apa harapan yang terlibat di dalam perusahaan tersebut terkait dengan produk yang kita hasilkan. Yang kedua, kita juga perlu mengetahui sebenarnya apa sih pelanggan inginkan, apa sih customer inginkan dari produk-produk kita. Kita perlu mendengar masukan, perlu mendengar saran, bahkan kritik untuk tujuannya meningkatkan mutu produk yang kita hasilkan. Yang perlu diperhatikan adalah perusahaan perlu konsisten dalam memenuhi kebutuhan dari pelanggan tersebut. Nah, ada beberapa keuntungan dari penerapan ISO 9001 di suatu perusahaan. Yang pertama adalah bekerja lebih efisien ya, karena dengan bekerja lebih efisien, mengikuti SOP, mengikuti instruksi kerja, akan seluruh proses akan sejalan dan dipahami oleh siapa saja yang ada di perusahaan, baik itu karyawan lama maupun karyawan baru yang sudah di-training, yang sudah membaca SOP atau instruksi kerja di area kerja tersebut. Nah, ini akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Efeknya biaya internal akan menurun karena salah satunya mengurangi atau mencegah kesalahan dalam proses produksi sebagai akibat tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, keuntungannya adalah memenuhi regulasi dan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Jadi semua proses yang kita lakukan di perusahaan itu tidak boleh melanggar peraturan pemerintah. Artinya harus mengikuti ketentuan baik itu yang pertama dari SNI, Standar Nasional Indonesia untuk produk-produk pakan yang kita hasilkan. Kita mengikuti undang-undang yang berlaku, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan-peraturan atau regulasi yang ada dan sudah ditetapkan di Indonesia.
Kemudian yang ketiga, keuntungannya adalah ekspansi ke pasar yang baru, karena beberapa market, beberapa customer itu memerlukan sertifikat ISO 9001 sebelum mereka membeli produk kita, sehingga ini merupakan nilai tambah ya produk kita di mata customer-customer kita. Dan yang terakhir adalah identifikasi dan menentukan faktor resiko yang terkait dengan perusahaan, karena ISO 9001 sendiri itu pendekatan berbasis resiko, dapat mengantisipasi, dapat meminimalkan resiko yang akan muncul untuk kemudian diambil tindakan perbaikan dan pencegahannya agar resiko tersebut dapat diminimalkan. Nah, perkembangan ISO 9001 sendiri sebetulnya sudah dimulai dari 1987. Pada saat itu hanya fokus ke quality assurance. Ada 20 elemen ya. Quality assurance menjamin mutu suatu produk gitu. Kemudian di tahun 94 ada beberapa revisi untuk memperbaharui atau mengupdate klausul-klausul atau ketentuan yang ada di tahun 87. Kemudian 6 tahun berikutnya di tahun 2000 mulailah ke quality management, jadi manajemen mutu, pendekatan pada proses, jadi ruang lingkupnya lebih luas ya, tidak hanya spesifik ke kualitas produk, namun juga ke proses bagaimana produk tersebut dihasilkan. 8 tahun kemudian ada ISO 9001-2008, ini ada sedikit revisi dari klausul-klausul tahun 2000, dan yang terakhir yang ini sekarang kita sudah implementasikan yaitu ISO 9001-2015 yang terakhir, ini merupakan struktur baru, jadi ada beberapa perombakan di mana pemikiran semuanya berdasarkan faktor resiko ya. Nanti apa itu kita jelaskan resiko itu. Nah, implementasi di secara umum di dunia itu dimulai sejak September 2015 dan kita sendiri sudah memulainya di tahun mengimplementasikannya di tahun 2017. Apa sebetulnya tidak berubah di ISO 9001-2015 dibandingkan sebelumnya, dibandingkan versi tahun 2008? Yang pertama adalah pendekatan berbasis proses. Dan yang kedua adalah verifikasi bukti-bukti. Jadi nanti kita akan bahas di slide berikutnya apa itu sebetulnya pendekatan proses dan verifikasi bukti-bukti. Nah, yang pertama adalah yang akan kita bahas adalah pendekatan proses ya. Saya akan memfamiliarkan siklus ini kepada Bapak Ibu sekalian, di mana siklus PDCA, Plan, Do, Check, Action, ini perlu Bapak Ibu implementasikan di masing-masing bagian, di mana perencanaan itu plan, do adalah pelaksanaan, check pengecekan, dan action adalah tindak lanjut. Jadi segala kegiatan, segala aktivitas yang berhubungan dengan perusahaan supaya menerapkan siklus PDCA agar ada continuous improvement, ada perbaikan-perbaikan, ada evaluasi ya dari semua kegiatan. Karena belum tentu apa yang sudah kita lakukan saat ini itu sudah benar atau sudah sesuai. Bisa jadi karena ada perubahan teknologi, ada perubahan informasi, segala hal yang sudah kita lakukan selama ini perlu dilakukan review kembali. Nah, dengan adanya penerapan plan, do, check, action, perencanaan, pelaksanaan, pengecekan, dan tindak lanjut, ini maka kita terus melakukan perbaikan dari segala lini bidang yang kita lakukan selama ini. Yang kedua adalah pemikiran berbasis resiko. Jadi yang pertama adalah bagaimana upaya kita untuk melakukan tindakan pencegahan atau preventif, untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan atau inefisiensi ataupun bahkan ketidaksesuaian. Jadi tindakan pencegahan dalam tindak lanjut atas ketidaksesuaian, kita perlu menganalisa dan perlu ada tindak lanjut agar mencegah ketidaksesuaian tadi terulang kembali. Jadi apabila kita menemukan sesuatu ketidaksesuaian di dalam proses kita, semisal kesalahan penggunaan bahan baku di dalam proses produksi, maka kita perlu menganalisa apa itu penyebabnya, apa sebetulnya root cause-nya, dan jika kita sudah menemukan penyebabnya, maka tindak lanjutnya bagaimana supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali.
tidak ada kejadian yang sama di kemudian hari. Itu adalah tindakan pencegahan atau preventif. Yang kedua adalah tujuan untuk mencapai sistem manajemen mutu yang efektif, hasil lebih baik dan dampak negatif. Jadi kita bagaimana dalam menerapkan ISO 9001 2015, produk-produk yang kita hasilkan itu dihasilkan secara efektif dan efisien juga, dan hasilnya selalu lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ada improvement, ada perbaikan dari proses-proses sebelumnya. Bukan hanya berdasarkan kualitas, namun dari produktivitas dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah kita juga perlu merencanakan dan melaksanakan suatu tindakan, suatu aktivitas, suatu kegiatan untuk mengatasi resiko yang ada di depan kita. Dan kemudian kita juga bisa memikirkan apakah itu resiko bisa menjadikan peluang bagi kita semua. Belum tentu resiko itu negatif, kita bisa lihat juga dari sisi positifnya, apakah ada peluang dari suatu resiko yang ada di hadapan kita. Nah, apa sebetulnya resiko? Nah, resiko merupakan kombinasi antara konsekuensi atau dampak suatu peristiwa dan frekuensinya, kemungkinannya nanti itu terulang kembali atau tidak. Nah, saya akan menganalogikan atau mengumpamakan adanya bahaya dan resiko. Bahaya itu bahasa Inggrisnya hazard, resiko bahasa Inggrisnya itu risk. Nah, ini contoh misal pada saat kita pergi wisata ke pantai begitu ya. Nah, di pantai tersebut kita melihat ada ikan hiu tuh bermondar-mandir di laut gitu kan. Padahal kita mau bikin berenang di situ. Nah, ikan hiu ini adalah bahaya sebetulnya. Kita tahu wah ada ikan hiu di laut bahaya. Namun karena kita di dalam ISO 9001 2015, kita dituntut untuk berenang di dalam suatu lautan yang ada ikan hiunya. Nah, resiko-resiko akan dimakan ikan hiu, dikejar ikan hiu, itu adalah resiko yang nantinya akan kita hadapi. Nah, kita akan berenang, namun kita perlu memikirkan, ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar kita selamat ya saat berenang, walaupun berada di lautan yang banyak ikan hiunya. Jadi kita tidak bisa menghindari itu adanya ikan hiu di laut, karena resiko ini harus kita lalui, resiko ini harus kita lalui, sehingga misalnya kita berenang di lautan itu mungkin kita perlu melakukan perlengkapan berlindung, misalnya ada teralis basi, box gitu ya, atau mungkin kita berenangnya mengetahui jam-jam di mana ikan hiu tersebut tidak ada di lautan, jadi dia pergi ke laut dalam untuk mencari ikan jam-jam tertentu, kita bisa berenang. Nah, kita harus deteksi kira-kira jam berapa saja ikan hiunya pergi dari area situ gitu kan. Nah, atau mungkin kita menggunakan suatu suara-suara apa begitu ya, misalnya suara infrasonik, sehingga walaupun ada ikan hiu, namun kita bawa alat yang mengeluarkan suara infrasonik, ikan hiu tersebut nanti akan takut pada saat kita berenang di situ, sehingga ikan hiu tersebut akan menjauh. Nah, disinilah pemikiran berbasis resiko, bagaimana kita menyelami suatu pekerjaan di mana di situ ada resiko, namun kita perlu meminimalkan atau bahkan kalau bisa menghapuskan, mengeliminir suatu ketidaksesuaian. Dalam hal ini misalnya dalam berenang ini bagaimana supaya kita tidak dimakan atau dikejar oleh ikan hiu. Nah, ini mungkin sudah Bapak Ibu sudah familiar ya, di mana kita selama implementasi ISO 9001 2015 tidak lepas dari adanya dokumen-dokumen yang ada di bagian atau departemen kita. Mulai dari yang paling bawah, level 4 ya, kita mempunyai form, ada rekaman dokumen, ada catatan terkait dengan proses produksi pakan, mulai dari truk bahan baku masuk ke security, hingga pakan tersebut sudah masuk gudang dan dikirim ke pelanggan. Itu ada form dan rekaman dokumennya. Kemudian naik lagi step berikutnya di level 3, di area kerja kita memiliki instruksi kerja, punya job description atau uraian kerja, uraian jabatan untuk masing-masing posisi yang ada di organisasi kita.
ada standar kompetensi, matik kompetensi, dan dokumen lainnya. Ini pun juga sudah kita susun. Namun, selalu kita perlu rutin untuk melakukan review apakah dokumen-dokumen tersebut masih relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Kemudian berikutnya adalah prosedur, di mana kita sudah ada standar operasional prosedur, misalnya bagaimana cara memproduksi pakan ikan, bagaimana cara memproduksi pakan unggas, itu juga ada prosedur sendiri-sendiri, dan masing-masing bagian, masing-masing personel sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, level yang tertinggi adalah level kebijakan mutu, sasaran mutu, dan pedoman mutu. Inilah yang kita selalu pegang untuk membuat dokumen-dokumen di level bawahnya. Nah, verifikasi bukti-bukti ini perlu kita review setiap waktu, kemudian perlu kita lengkapi, pada saat audit, dokumen-dokumen inilah menjadi bukti-bukti di mana implementasi ISO 2015 sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di dalam ISO 9001:2015, maka sebelumnya kita bahas apa yang tidak berbeda ya dibandingkan versi sebelumnya. Kemudian yang di saat slide ini, saya akan membahas apa sebetulnya yang membedakan ISO 9001:2015 dengan versi-versi sebelumnya. Yang pertama adalah peningkatan kebutuhan atas komitmen dan keterlibatan top manajemen. Maksudnya apa? Jadi kita perlu mengetahui sebetulnya kebutuhan dari stakeholder kita, khususnya customer kita, pelanggan kita, apa sih sebetulnya yang mereka inginkan dari perusahaan kita, bukan hanya dari sisi produk, namun juga dari sisi service yang mungkin kepada customer. Nah, itu di sini kita harus meningkatkan lagi untuk mengetahui sebetulnya customer kita itu menginginkan apa saja. Kemudian komitmen kita apa yang bisa kita berikan kepada customer atau kepada stakeholder yang terkait dengan perusahaan kita. Itu pun juga kita harus lakukan. Serta yang berikutnya adalah keterlibatan top manajemen, artinya dari jajaran top manajemen, komisaris, direksi, semua juga terlibat dalam implementasi ISO 9001 sehingga implementasi ini jalan dari top manajemen hingga level ke pelaksana. Kemudian yang kedua adalah berpikir berdasarkan resiko yang dihadapi. Ingat tadi ada ilustrasi mengenai bagaimana kita berenang di lautan yang penuh dengan ikan hiu. Jadi di area kerja kita perlu selalu berpikir apa sebetulnya resiko yang akan kita hadapi selama pekerjaan ini kita lakukan, seperti itu ya. Nah, jika kita mengetahui resiko-resikonya, kita petakan, kita pelajari, nah nanti kita bisa memikirkan apa kira-kira tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan dampak atau resiko tersebut agar kita bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah penekanan pada pencapaian nilai perusahaan dan pelanggan. Nah, ini paling penting nih karena kita dituntut untuk mempunyai suatu target, misalnya sasaran mutu kita, misalnya KPI kita, karena tujuannya adalah untuk perusahaan dan pelanggan kita. Yang keempat adalah membutuhkan pemahaman akan konteks organisasi dan kebutuhan, serta ekspektasi dari berbagai stakeholder. Ini yang saya cetak tebal, pemahaman akan konteks organisasi. Jadi kita harus mengetahui konteks organisasi yang ada di kita, mulai dari dokumen-dokumen yang terkait dengan ISO 9001:2015 hingga flow proses yang ada di dalam pabrik kita. Serta yang terpenting adalah kebutuhan serta ekspektasi berbagai stakeholder. Kita harus petakan apa sih sebetulnya yang customer inginkan. Stakeholder yang lain, pemerintah, apa sih sebetulnya yang pemerintah harapkan dari perusahaan kita. Kemudian stakeholder yang lain lagi, contohnya supplier bahan baku. Sebetulnya supplier bahan baku itu menginginkan apa sih yang kepada perusahaan kita, apakah pembayaran yang lancar atau pengiriman bahan baku yang tidak ada kendala. Nah, semua stakeholder yang berkaitan dengan perusahaan kita, dengan bagian kita, dengan departemen kita, perlu kita petakan dan kita ketahui kebutuhan dan ekspektasinya sehingga kita bisa menindaklanjuti apa sih sebetulnya cara-cara yang logis untuk mengungkapkan kebutuhan dan ekspektasi dari stakeholder yang ada.
Dan yang terakhir adalah meningkatkan fleksibilitas dalam penggunaan dokumen. Artinya dokumen-dokumen tersebut ada yang bersifat mandatori seperti form dan lain sebagainya, namun ada dokumen-dokumen yang tidak bersifat mandatori. Artinya kita punya SOP. Nah, dokumen tersebut, SOP tersebut itu harus dijalankan. Yang terpenting adalah harus dijalankan oleh semua orang. Dokumen tersebut tidak bisa hanya disimpan di dalam lemari atau di corner, namun dokumen SOP tersebut itu harus dipelajari oleh semua orang. Nah, yang terpenting adalah implementasi dari SOP yang sudah kita tuliskan. Nah, inilah yang perlu diverifikasi. Apakah semua orang yang bekerja di dalam area kita, area kerja kita itu sudah mengikuti prosedur yang ada. Semisal misalnya mereka masih belum mengetahui, mereka tinggal baca prosedur yang ada, kemudian mereka implementasikan di lapangan. Jadi lebih kepada aplikasi atau implementasi dari prosedur tersebut dibandingkan dengan adanya prosedur tersebut namun tidak dilakukan atau belum diupdate mengikuti situasi yang baru di lapangan. Nah, tadi kita bicara tentang ISO 9001/2015, ini kita bicara tentang visi misi dari PT Sinta Prima Feedmill itu sendiri ya. Jadi kita punya visi yang pertama adalah menjadi perusahaan terintegrasi di industri peternakan dan perikanan dengan tingkat pertumbuhan di atas rata-rata perusahaan sejenis. Nah, masing-masing bagian, masing-masing departemen itu perlu mengacu kepada visi yang sama nih, menjadi perusahaan terintegrasi ya di industri peternakan dan perikanan. Adapun misi dari PT Sinta Prima Feedmill sendiri adalah menghasilkan produk unggul yang memberi kepuasan dan meningkatkan kualitas hidup para stakeholder. Dan yang kedua adalah berperan aktif dalam memajukan usaha perunggasan dan perikanan di Indonesia. Nah, visi dan misi ini harus kita implementasikan juga dalam implementasi ISO 9001/2015. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita menghasilkan produk unggul. Yang kedua, meningkatkan kualitas daripada para stakeholder, bukan hanya customer, bukan hanya pemerintah, namun juga stakeholder-stakeholder yang lainnya. Serta kita pun juga berperan aktif ya dalam memajukan usaha perunggasan dan perikanan di Indonesia. Jadi artinya implementasi ISO 9001/2015 ini sudah sejalan dengan visi dan misi dari PT Sinta Prima Feedmill sendiri untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan dihasilkan dengan proses produksi yang efektif dan efisien. Kita punya ada 5 kebijakan mutu atau core value yang ini pun juga perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Prima, nah huruf P yang pertama adalah puas, memuaskan semua stakeholder. Kita tadi sudah bicara banyak tentang siapa stakeholder kita, bukan hanya customer saja, namun juga ada supplier, ada pemerintah, ada warga di sekitar pabrik, dan lain sebagainya. Jadi stakeholder-stakeholder itu harus kita ketahui apa sebetulnya kebutuhan dan ekspektasinya, supaya bisa kita jalankan dalam proses implementasi ISO 9001/2015. R, responsif, respon terhadap masalah. Masalah ini ada banyak di perusahaan kita, namun bagaimana cara kita meresponnya? Apabila ada komplain pelanggan terkait dengan pakan kita, atau mungkin terkait dengan pengiriman pakan, itu merupakan suatu masalah dan bagaimana caranya kita harus respon cepat dalam menangani masalah tersebut. Nah, ini tolong bisa diingat Bapak Ibu sekalian, responsif ya dalam menghadapi segala masalah yang ada. Kemudian kebijakan mutu yang ketiga adalah inovatif. Inovatif. Jadi kita terus-menerus melakukan pemikiran, terus-menerus mempelajari, mencari cara kerja yang lebih baik dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk yang efektif dan efisien. Nah, inovasi-inovasi inilah yang perlu menjadi core value kita semua ya untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Kemudian yang keempat, kebijakan mutu adalah M, mutu, memberikan produk dan pelayanan yang bermutu. Kita punya produk pakan ikan, pakan unggas, kemudian pakan puyuh, pakan kucing, dan lain sebagainya. Ini produk kita harus bermutu. Bagaimana mutu tersebut terbentuk? Berarti mulai dari bahan baku tersebut datang, kemudian bahan baku disimpan, proses produksi, pakan disimpan di gudang, hingga dikirim. Nah, semua chain, semua rantai produksi ini itu perlu
terlibat untuk menjaga bagaimana supaya produk kita itu bermutu. Nah, itu kita baru bicara produk. Nah, yang kedua adalah pelayanannya. Bagaimana cara kita memberikan after sale service, pelayanan purna jual kepada para pelanggan. Misalnya dukungan apabila ada masalah, ada komplain, keluhan pelanggan, dan lain sebagainya. Itu adalah core value kita yang keempat, yaitu M atau mutu. Dan yang terakhir, kebijakan mutu kita adalah A, aman ya, aman bagi lingkungan. Artinya produk-produk yang kita hasilkan itu aman bagi lingkungan, tidak mencemari lingkungan, tidak berdampak negatif, sehingga produk ini relatif tidak ada masalah dengan lingkungan. Nah, selain ISO 9001:2015, kita pun juga memiliki beberapa kegiatan sertifikasi dan implementasi dari sertifikat tersebut. Yang pertama adalah seluruh pakan kita, baik itu pakan unggas, kemudian, ini untuk pakan ikan. Jadi untuk seluruh pakan ikan ya, baik itu pakan ikan terapung maupun pakan ikan tenggelam, semua pakannya sudah teregistrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sudah memiliki izin edar di seluruh Indonesia. Kemudian untuk pakan unggas, pakan babi, pakan sapi, semuanya pun juga sudah terregister di Kementerian Pertanian dan bisa dijual di seluruh Indonesia. Jadi seluruh pakan kita sudah layak untuk dijual kepada customer kita. Kemudian yang berikutnya, kita pun juga mengimplementasikan cara pembuatan pakan yang baik CPPB. Ini auditnya dilakukan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kita sudah masuk ke jadi kita sudah diaudit di tahun 2019 dan ini nanti akan berakhir di tahun 2024. Jadi ini kita sudah pegang untuk proses produksi pakan unggas, pakan babi, kemudian pakan sapi, itu kita sudah memperoleh sertifikat cara pembuatan pakan yang baik. Ini dari Kementerian Pertanian. Nah, untuk pakan ikan sendiri, kita juga sudah tersertifikasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik. Nah, jadi kita pun untuk semua produk yang ada di pabrik di perusahaan kita, dari sisi proses produksinya semuanya sudah tersertifikasi. Dan yang terakhir adalah sertifikasi Best Aquaculture Practices. Ini adalah lembaga internasional yang mengeluarkan sertifikat BAP. Ini khususnya untuk pakan-pakan ikan yang diproduksi di FTC 3. Jadi ini adalah sertifikat internasional di mana customer kita meminta kita untuk diaudit karena produk-produk olahan ikan mereka nantinya akan tujuan diekspor ke luar negeri, khususnya untuk di Eropa dan Amerika Serikat. Jadi ini pun juga kita sudah peroleh juga. Nah, kita tadi sudah berbicara tentang ISO 9001:2015. Kita pun juga sudah memahami apa itu visi misi perusahaan. Kemudian kita juga sudah mengetahui core value, kebijakan mutu kita, sertifikasi apa saja yang sudah kita peroleh selama ini. Nah, ini adalah slide terakhir, yaitu tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab Bapak Ibu semua yang mengikuti training ini. Yang pertama adalah mengetahui kebijakan mutu Sinta Prima Feed Mill. Apa sih sebetulnya target dari produk yang kita hasilkan. Jadi tahu kebijakan mutu dari segala hal yang ada kita hasilkan di perusahaan kita. Kemudian yang kedua, kita pun juga sadar akan relevansi dan pentingnya aktivitas Bapak Ibu sekalian dan bagaimana Bapak Ibu itu berkontribusi ya pada pencapaian sasaran mutu, pencapaian target yang sudah ditetapkan. Jadi ini merupakan suatu cara untuk keterlibatan Bapak Ibu di dalam suatu organisasi. Jadi yang penting ya yang paling penting untuk diketahui adalah apa sebetulnya aktivitas Bapak Ibu sekalian dan bagaimana cara Bapak Ibu berkontribusi untuk mengejar target tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti persyaratan dari Quality Management System yang tertulis pada rencana mutu, prosedur sasaran mutu, dan lain sebagainya. Misalnya SOP, instruksi kerja, pedoman kerja lapang, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu dalam bekerja juga perlu mengacu kepada dokumen-dokumen yang sudah ada.
Jadi tidak bisa Bapak Ibu melakukan suatu kegiatan namun tidak ada dasarnya. Nah itu kalaupun misalnya ada yang seperti itu, kita perlu pikirkan apakah perlu dibuat prosedur baru atau prosedur yang ada perlu disesuaikan atau perlu diupdate. Yang keempat adalah tanggung jawab kita dalam memberikan masukan, ide, dan saran terhadap sistem manajemen mutu, terhadap quality management system yang sudah kita implementasikan di Cinta Prima Feedmill. Jadi saran-saran ini yang kita harapkan untuk tujuan yang lebih baik, continuous improvement, selalu ada usaha-usaha perbaikan dengan tujuan menghasilkan suatu produk yang lebih efektif dan efisien namun tetap berkualitas tinggi. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab kita adalah laporkan ya Bapak Ibu jika adanya ketidaksesuaian. Ada sesuatu proses berjalan namun tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan instruksi kerja, silakan dilaporkan kepada atasan atau kepada rekan kerja karena ini akan memunculkan resiko yang nantinya akan berakibat negatif di situ. Makanya kita perlu adanya pelaporan supaya nanti kita bisa berbagi dan bagaimana tindakan upaya-upaya untuk pencegahannya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada yang salah. Saya harap dalam kegiatan training mengenai pengenalan ISO 9001-2015 ini ada guna dan ada manfaat bagi Bapak Ibu sekalian, terutama dalam beraktivitas agar sesuai dengan implementasi ISO 9001-2015 yang telah dijalankan di PT Cinta Prima Feedmill. Terima kasih.